Udah gue record nih, langsung kita memasuki obrolan. Ntar, gue mau full screen dulu cuy. Langsung aja. Eh, Kami ngobrol-ngobrol. ya enak. Nggak, lu ini mulu, gue males kalau lu lagi posting PMI anjir. Kenapa sih Wi, lu masih sering posting Kenapa PMI bos? gitu? Kenapa gitu? Itu pertanyaan paling awal dulu. Kenapa lu masih sering Kita posting menghargai. tentang PMI? Coba jawab, lu elaborasiin tuh. Kalau menurut gue, apapun yang apa namanya, apapun yang pernah lo alami di masa sebelumnya ya lo tetap hargailah. Tetap lo berjejaring dengan orang-orang itu. Itu kan nggak salah. Bener, 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 Apalagi itu bener. kan mantan pres jurusan yang dibantu sama PMI juga. Gak jelas, gak jelas. Nah, sekarang kita masuk ke fase gitu. Pas pertama kita ketemu dulu di pas kuliah di Formaci kayak gitu. Ya kan sebelum gue pengen nanya-nanya akhirnya ke Oke. depannya kalau soal Ya. ini nih, soal kerjaan lu terutama ya. Kan kita ketemu dulu tuh di 2015 apa 16 kayaknya Wi. Ya kan? Sejauh mana 16 lah gitu. kayaknya. 16 lah ya di Formaci itu. Nah, yang pengen gue tahu adalah sejauh mana nih komunitas-komunitas kayak Formaci waktu itu, habis itu PMI dan sebagainya, sama peran lu sebagai pengacara sekarang, kayak gitu loh. Itu dulu deh, ala-ala dulu lah, anjay. Sama apa? Kedengeran gak sih suara gue? Sama apa? Nah, kedengeran gak sekarang? Sama apa tadi dulu dong? Sama impactnya sama profesi lu sekarang kayak gitu sebagai pengacara gitu loh. Itu gue nggak tahu, pokoknya di dunia hukum lah Impactnya. kayak gitu. Itu sejauh mana impactnya? Sebenarnya kalau menurut gue ya, Iya. ini kan kuliah di UIN nih. Heeh. Gue di UIN. Mm-mm. Gue gabung di format itu, gue ingat banget pasti gue semester 4. Pas itu 2000, semester 4, semester 4 lah. Mm-mm. Semester 4 tuh ikut formasi. Maksud gue dari, ini kan wilayah, satu kan PMI ini wilayah organisasinya kayak gerakan lah. Iya. Nah kalau untuk intelektual kan, kalau yang Ciputat udah pasti orang salah satunya paling punya nama, Mm-mm. Formaci lah, Forum Mm-mm. Mahasiswa Ciputat. Nah maksud gue di sini dalam impactnya ke dunia di praktisi gue nih sebagai praktisi hukum itu ada impactnya gitu. Satu di formasi belajar filsafat, ya Anjay. walaupun gue juga nggak terlalu mendalami ya kan, Mm-mm. maksudnya gue cukup dari filsafat-filsafat yang gue pelajari di formasi, filsafat politik, filsafat ekonomi segala macam, di situ kita belajar berpikir lah, menganalisa segala macam. Nah itu Mm. kan bisa dapat manfaat di dunia praktisi hukum yang butuh visual analisa juga, berpikir logisnya gimana segala macam. Gitu sih menurut gua. Sih gitu. Tiba-tiba bye-bye informasi gitu sama yang lama. Enggak, karena ini lu ngomong tadi soal filsafat dan sebagainya gitu. Lu masuk ke area industri, lu masuk ke area profesional, bullshit lah tuh soal filsafat dan segala kerangka teorinya gitu kan. Pada akhirnya yang kayaknya kepake adalah analytical thinkingnya gitu kan. Iya enggak? Betul betul. Nah, sejauh mana maksud gue Hmm. nih, terutama kan kita pas dulu kita diskusi bareng lah sama anak-anak, kita ngomongin soal moral, kita ngomongin soal etika politik, kita ngomongin etika hukum dan sebagainya. Pas lu masuk ke area industri, dalam tanda kutip industri hukum yang sebenarnya, gimana, ada ini gak sih semacam pertentangan di antara kedua itu, moral, etik dan sebagainya. Gue penasaran, lu pernah nggak dalam satu case gitu ngebela apa ya, subjek-subjek yang mereka bermasalah atau aslinya emang salah kayak gitu dalam satu kasus gitu loh. Kalau gue ya, Uh, kalau misalnya nih, ini ngomongin waktu zaman-zaman misalnya
diformasi gitu, atau hubungannya dengan dunia kerja itu mungkin ya Hmm. pembelajaran paling utama itu kan diskusinya itu. Kalau diformasi diskusi debat itu gimana, sama kan di dunia praktisi hukum kan juga erat kaitannya dengan dunia kayak gitu, diskusi debat ya kan. Hmm. Nah itu aja palingan yang punya yang bisa diambil waktu di formasinya gitu, walaupun misalnya apalagi misalnya berpikir logis lah maksud gua kan, Hmm. sebagai praktisi hukum untuk melihat segala sesuatu itu berpikir logisnya yang kita ambil gitu waktu di formasi. Tapi kalau misalnya lu bilang ini, kalau misalnya teori-teori filsafat tuh di mana tuh di praktisi hukum ya, itu Hmm. pasti sesuatu yang mengawang-awang. Sedangkan praktisi hukum itu udah pasti sifatnya ya formalistik dan positivistik aja. Anjay, udah lama tuh gua nggak denger kata-kata positivistik tuh. Udah 10 tahun lalu kurang lebih. Nah, ini lu Iya kan, gua ya semua di hmm. dunia hukum lu lihat sendiri lah, nggak terlalu apa ya, udah apa yang ada di depan mata aja gitu, Iya yeah, bener, clear. Langsung aja case-nya apa yang ya? clear jelas. Hmm. Hmm. Ini sih gue tau lu jurusan hukum dari dulu kayak gitu kan. Tapi lu kayak hukum keluarga deh dulu kalau nggak salah. Nah, gimana akhirnya lu bisa Iya gue nyemplung, ya kan? hukum keluarga. Lu bisa nyemplung di dalam tanda kutip industri hukum ini sebagai profesional kayak gitu loh. Terus buat gue yang orang awam, industri hukum sih kayak gimana sih buat biar lu sedikit kasih gambaran gitu ke orang-orang tertentu yang misalkan mereka emang pengen masuk ke area itu gitu sebagai profesional. Masuk. Industri hukum Hmm. yang lu mau ini apa nih, yang lu mau lihat spektrumnya apa? Apa aja coba? Gue kan awam banget nih. Lu bisa jelasin nggak? Oh, bahwa di area hukum tuh secara profesional ekosistemnya kayak gini. Lu klien masuk kah? Habis itu bakal di situ ada kasus masuk, habis itu diproses, habis itu akhirnya di situ dalam tanda kutip masuk dah logika pemasukannya, income-nya buat lu ataupun firma hukum lu. Nah, gitu-gitunya kan gue nggak tahu tuh. Lu gambarannya kurang lebih kayak gimana sih? Area spektrum Nah, industri hukum ini nggak industri kali ya, area profesional hukum ini kayak gitu. sebenarnya kalau ngomongin industri hukum ini semakin lama semakin lama Mm-hmm. pasti berkaitan dengan teknologi dan sebagainya. Ini Oke. maksudnya Okay. industri hukum ya. Hmm. Mungkin dulu kalau dulu mungkin ya, kalau dulu nih, Hmm. kalau ngomongin industri hukum, itu pasti patokannya karena nggak ada media, itu pasti patokannya adalah lawyer-lawyer yang udah tua lah, lawyer-lawyer udah tua, Oh yang iya udah benar. udah berpraktisi lama gitu kan, yang Hmm. dilihat itu kan oleh Hmm. masyarakat. Tapi sekarang kalau karena dengan perkembangan teknologi, Hmm. makin makin maju di teknologi, Hmm. Instagram, TikTok segala macam. Nah, ini kan lawyer-lawyer yang ada di istilahnya ya belum belum puluhan tahun lah. Hmm. Nah, itu jadi cukup naik karena dikenal oleh masyarakat juga. Oke. Nah, itu perubahan yang drastis tadi di industri hukum itu, media sosial ini. Nah, dari mulai sebenarnya kalau ngomongin industri hukum juga atau di profesional itu kenapa orang nih misalnya, gua ngomongin di dunia advokat aja deh. Ah. Itu misalnya, itu advokat itu salah satu profesi yang nggak ada batasan umur. Lu mau umur Yes. 70, 80 itu bisa aja gitu. Makanya kayak banyak eh, pensiunan polisi, pensiunan jaksa, pensiunan hakim misalnya yang ya habis keluar dari mereka purna dari tugas mereka di polisi, jaksa atau hakim ya apa ke advokat. Ini ngomongin advokatnya aja. Kalau di hukuman luas tuh. Ada advokat, ada notaris, Hmm, ya betul ada betul. ada legal, itu banyak lah itu. Nah, Tapi lu nggak ada matinya menurut gua soal maksud gue gini, kenapa industri hukum ini nggak ada matinya gitu, apalagi profesi uh, advokat itu.
Karena sepanjang di dunia ini ada permasalahan hukum, Hmm. jadi itu pasti akan masih ada profesi advokat ini. Anjay. Iya sih, kayak gitu kan. Tadi lu bilang ada notaris lah atau itu kan akhirnya eh roles-roles atau peran-peran yang ada di dalam ekosistem hukum itu sendiri gitu kan. Nah, berarti kalau dilihat dari apa yang lu bilang gitu kan. Tapi kayak gini wi agak klise juga bilang teknologi ngebantu dan sebagainya media sosial kayak gitu kan. Soalnya kayak yang lu bilang banyak veteran-veteran dalam tanda kutip di area pensiunan apa tadi tuh lu bilang tentara, jaksa yang masuk ke situ kayak gitu. Yang pengen gue tanyain adalah ini area nih industri hukum apakah masih masih seterbuka itu, semerit sistem itu kayak misalkan area industri tech kayak gitu, industri e-commerce, industri teknologi dan sebagainya yang mereka terbuka banget sama orang-orang yang ya udah lu dinilai berdasarkan kemampuan lu dinilai berdasarkan gimana cara lu nge-solve something, nge-solve masalah kayak gitu. Sedangkan kayak yang lu bilang tadi ini tiba-tiba ada pensiunan A gitu, habis itu masuk area hukum dan dia bisa jadi pengacara kayak gitu atau kayak gimana? Apakah kayak gitu atau ya udah emang ini area yang terbuka lu bisa masuk ke apa ke area profesional ini dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah satu dan akhirnya yang kedua ke diri kita sendiri adalah bisa nguntungin mungkin secara materi lah bisa secara moral tuh kayak gimana sih? Kalau gue yang melihat industri hukum ini sebenarnya, gue ngeliat di kacamata yang dulu deh, Uh, kacamata advokat aja, maksudnya di profesi advokat aja. uh, Ini menurut gue ini area yang sangat terbuka lah, area yang sangat terbuka untuk profesi advokat gitu. iya, Karena tadi yang gue bilang, apa namanya, nggak ada batasan umur segala macam. mm, Ya lu bertarung aja di situ. Cuman kan pada akhirnya masyarakat yang memilih gitu. uh, Mana yang lawyer bagus, lawyer uh, baik, berintegritas, anjir, yang bisa menyelesaikan masalah dengan bagus gitu. mm, Ya itu aja kunci di situnya gitu. Karena lu siapa aja bisa ini gitu. Cuman seleksinya kembali ke masyarakat. Apakah misalnya orang ini pernah nanganin kasus apa, ya itu udah tahunya dari track record lah segala macam. uh. Nah, gue kan orang-orang yang bisa dibilang nggak pernah berurusan sama hal yang berbau hukum dalam arti akhirnya gue punya masalah dan gue harus datang ke persidangan gitu kan kecuali kakak gue ya yang baru-baru ini kayak gitu. Nah, eh gimana sih wi situasi ataupun kondisi di dalam pengadilan itu ketika lu lagi coba mempertahankan klien lu itu gue nggak kegambar itu kayak gimana sih biasanya teknisnya kayak gimana abis itu persidangannya prosesnya kayak gimana itu gimana sih? Tadi kan gue, kalau tadi lu sebut sentil tuh, lu Hmm. pernah nggak pernah megang ini soal penanganan perkara ya, yang lu Uh, bilang lu uh, pernah nggak megang yang apa, orang yang menurut lu bersalah apa gimana gitu tadi tuh, kayaknya yang lu sebut sentil tadi tuh. Nah, gue bilang gue kan nggak pernah punya perkara hukum ibarat kata lah. Nah, abis itu gue penasaran. Gue pernah nonton satu film, wi, judulnya Love Story in Harvard. Itu bukan film sih, series gitu, series Korea. Tapi dia backgroundnya adalah firma hukum yang handle permasalahan yang waktu itu yang ditanganin adalah kasus iklim atau lingkungan kayak gitu. Jadi ada kasus apa pencemaran lingkungan yang dilakuin sama perusahaan yang akhirnya ngebuat ngebuat masyarakat yang ada di sekitar perusahaan itu area lingkungannya jadi kotor dan nggak sehat kayak gitu. Nah, di situ dilihatin kalau di situasi akhirnya masuk ke pengadilan dan si pengacara itu membela sedemikian rupa hingga akhirnya case itu dimenangkan bukan si perusahaannya kayak gitu tapi dimenangkan sama si si pengadunya dari si masyarakat sekitar kayak gitu. Nah, yang gue pengen tahu dari lo adalah emang situasi pengadilan tuh ataupun persidangan sepanas itu kah ketika lu lagi coba mempertahankan klien lu ibarat kata kayak gitu? Nah kalau yang biasanya kan kalau inilah, kalau yang lu lihat di Korea itu kan mungkin dari awal tuh Iya.
kuasa hukum atau advokat misalnya, Ya. atau advokatnya lah, itu dari awal udah ngasih Mm-mm. statement opening lah, Oke. opening statement. Mm. Nah, masalahnya kalau di Indonesia itu sebenarnya itu nggak ada yang kayak gitu, opening statementnya nggak ada. Jadi maksudnya gini, di Indonesia itu kebiasaannya adalah satu, untuk perdata itu biasanya gugatannya itu dianggap dibacakan Mm-mm. atau ngebacain gugatan itu. Jadi nggak, Mm. sifatnya nggak yang lu lihat kayak di Korea gitu, lu diri ya kan di depan Iya, masa sidang, terus betul. lu langsung ngasih opening statement gini. Heeh. Nah itu nggak, di Indonesia tuh nggak ada kayak gitu. Oh Mungkin gitu. kalau di Indonesia itu adalah situasi panas itu pada saat pemeriksaan saksi aja, Mm. ketika lu cross examination lah bahkannya, Apa? mengorek keterangan, Bahasanya apa tadi, Wi? cross examination, Cross examination ya? cross examination. Nah, Oke, iya iya. Iya. Oh gitu. Berarti di kita tuh, transaksi lah, paling itu ada, oh, nah ini panasnya tertarik. paling di situ ya kan. Oh iya, Tapi makan. biasa itu ketik baik soal ini, baik perdata maupun pidana ya, Hmm. cross examnya kan maksudnya menanyakan saksi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang satu menguntungkan Hmm. yang para Iya. pihak lah. Hmm. Ini kan kalau misalnya itu didampingi sama kuasa hukum, Oke. banyak. Kalau misalnya nggak didampingi kuasa hukum ya banyaknya ya udah nggak ada kayak gitu. Oh gitu. Pantesan kemarin yang pasti persidangannya si ini siapa? Wih, Rocky Gerung, Rocky Gerung lagi Luhut. Abis itu sama Fatia tuh. Iya Fatia Mulidanti yang dari Lokataru sama Luhut. Kan Rocky Gerung didatengin kan ya? Iya kan? Abis itu dia speech-nya di mejanya aja gitu kan ya, nggak dia jalan ke depan. Abis itu Iya, nyampein argumennya. nggak Itu, ada itu. oh gitu, baru tahu. Gua kira Lebih pada bagus ya kalau di awalnya Indonesia itu. udah lu, ya udah lu sebagai tadi examiner gitu, bukan examiner ya, sebagai apa ya, saksi witness gitu lah terhadap kasus lo. Abis itu lo ngomong di meja lo aja, nggak yang berdiri di depan. Abis itu ngasih statement. Oh gitu. Iya, Iya iya iya, iya. kalau Soalnya di Korea kan nah, gitulah, ada opening statementnya terus di awal. berarti kalau kayak gitu tiap negara menganut pattern atau genre praktikal hukum yang beda-beda dong. Iya, beda-beda itu. Indonesia kemana? Hukum acaranya sih, hukum acaranya aja yang beda. Oke. Hukum acaranya, tata cara, bukan di, Hmm. jadi di hukum itu ada materi, apa bahasanya, materi itu ya sesuatu yang diatur lah untuk ini boleh atau enggak segala macam, Ah, itu materinya gitu. iya. Dalam artian perbuatannya yang lu lakuin, saya kalau dipidana nih lu salah, ini perbuatan yang lakuin salah atau enggak gitu. Ah, Kalau acara gitu, jadi ada materi, ada acaranya gitu. hmm. Acara itu ya mengatur misalnya proses sidang itu di mana, Hmm, hmm. acara pidana sama, ada acara pidana, acara perdata, proses sidang itu di mana, Oke. proses apa namanya, kalau tahapan di pidana, tahapan-tahapan untuk di pidana itu apa aja, kayak misalnya dari mulai penyidikan, penuntutan, nah itu ada diatur tuh semuanya tuh, persidangan ya gimana sidangnya, itu di Hmm. acara pidana, di acaranya lah. Nah, balik lagi gue sebagai awam. Berarti hukum acara yang ada dalam persidangan ini, kan kayak yang lu bilang tadi kan beda-beda kayak gitu kan. Akhirnya satu hukum acara sama hukum acara lain bikin bikin satu persidangan mekanismenya jadi agak, bukan ya, satu beda. Abis itu mungkin bisa jadi menguntungkan satu sisi dan merugikan sisi yang lain gitu kan ya. Nah, nih soal itu gue pengen geser dulu deh, soal teknikal Hmm. itu. Gue pengen tanya, bukan tanya sih, kemarin si siapa suaminya Najwa Shihab tuh, Wi, yang direktur PSK siapa, Ibrahim siapa tuh, dia orang hukum juga ya? Ibrahim belum masuk, orang hukum dia, legend juga, legend. Gimana itu Wi, track record gue nggak tahu sama sekali. Gue cuma tahu dia direktur PSK.
Ya, gue juga maksudnya kalau secara ini kan Hmm. belum nggak terlalu apa namanya Hah? track recordnya apa gitu segala macam. Hmm. Tapi ya yang pasti salah satu sumbangsi besarnya itu ada kalau lu tahu hukum online lah. Oh iya, hukum hukum online. Lu kan dari dulu zaman kampus Hukum juga online lu hukum online mulu lo kalau dari misalkan, zaman ya kan? hukum online itu orang punya makanya ya gue nggak tahu lah dia nanganin perkara apa gue nggak tahu. Hmm. Tapi ya di dunia hukum kan dia punya nama juga gitu. Ibrahim Assegaf punya nama dan Hmm. artinya dia punya sumbangsi besar ke yang tadi teknologi hukum itu Iya sih benar. Iya ya. Kalau di Indonesia ya hukum kayak gitu ya. online. Heeh. Ya Di gua kalau Indonesia dia punya peran penting dia. Makanya sampai sampai banyak waktu di zaman zaman kuliah itu gua Heeh. salah satu sumber hukumnya bukan cuma apa namanya undang-undang segala macam, Iya, tapi iya hukum betul. online juga termasuk sumber hukum. Pakat sih gua. Gua yang bukan orang hukum aja gitu ya. Yang bukan orang yang belajar hukum gitu maksudnya. Ngelihat hukum online jadi renyah buat gua gitu. Gua jadi lebih paham gitu gimana perkara perkara habis itu undang-undang pasal dan sebagainya disampaikan di situ. Jadi kayaknya itu entry point bagi banyak orang ketika pengen entah itu masuk ataupun ngerti dikit soal 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 dunia hukum, entah itu di Indonesia atau dimanapun kayak gitu kan. Nah sekarang, nah gue tuh penasaran sama nama-nama besar sekarang yang ada di dunia hukum tuh ya. Ini obrolan kita lompat-lompat, biarin lah. Dulu kan ada Biasalah ya. Adnan Buyung gitu kan, ada Oce Kaligis gitu-gitu kan. Sekarang tuh siapa sih? Sebenarnya ya Hmm, ini kalau di ngomongin di dunia hukum ya iya. di dunia apa namanya Nah, kayak misalnya maksudnya gini maksud gua di hukum di dunia hukum ini juga ada misalnya lu nih orang litigasi gitu kan lu lawyer korpo bukan sih ada oh corporate iya. lawyer ada litigation lawyer di sebutan-sebutannya istilah-istilahnya lah Hmm. istilahnya atau misalnya kalau di terus lanjutannya misalnya ada kurator lu bidang yang mana nih nah itu mesti Terserah lu. bisa disebut-sebut nama-nama nama-nama berapa gitu. Nah, masuk gue gini kalau di mungkin ya kalau di ya bahasanya nih kalau Ah. litigasi misalnya litigasi taruhlah yang orang udah banyak tahu mungkin ya Bang Hotman Paris ya kan Oh. Oh bukan nama dia di bagian apa tadi tuh? Lawyer apa? dia salah satunya dia litigasi dia dikenal tapi masuk masuk ke corporate juga iya karena tahun-tahun 90-an dia udah corporate banget corporate lawyer juga ya kan. Hmm. Ya, Terus? kalau sekarang misalnya kalau yang litigasi itu dalam artian lu emang jiwanya nanganin kasus-kasus yang buat sidang, nanganin kasus-kasus yang sidang gitu kan. Kasus apaan? Kayak kasus-kasus yang apa yang sidang-sidang lah, Oke. pidana banget pidana. Bukannya untuk yang nggak pidana juga tapi erat kaitannya sama yang nanganin kasus pidana gitu. Yang Nih, sidang-sidang lah, pokoknya yang sidang-sidang, yang beracara di persidangan lah, litigasi biasanya sebutannya. sebelum lanjut ke situ tuh, gue masih lupa gitu, lupa sama cuma dikit tahu pidana perdata itu kan selalu jadi hal yang dong, bedanya apa kayak gitu, kasih tahu gue dong. Ya, bedanya ini aja Jangan nih ya, bener kalau serius nih, gue tuh pidana skip. nah ini gua simpelnya Iya. gue simpelnya aja Hmm. pidana itu urusannya dengan negara dan Oke. masyarakat lah dalam artian ada sesuatu Hmm. yang lu langgar Heeh. sesuatu yang lu langgar yang mana hubungannya itu dilarang Hmm. tapi punya dampak publik. Oke, I know. Nah kalau perdata itu lebih ke hubungan private nggak ada dalam artian negara itu nggak turun tangan tapi hubungan lu sama gua kayak Hmm. misalnya ada kayak perjanjian
kan. Ya, ya. Nah, itu bukan perorangan kan, antara gue pribadi sama lo atau perusahaan B2B lah, bisnis to bisnis, yaitu itu berdata. Nah kalau pidana kan ada sesuatu yang lu langgar dan negara hadir di situ ya melalui apa, polisi, kejaksaan, gitu aja Oh, simpelnya, itu bedanya. oke. Dan itu Berarti sesuatu yang dilarang itu. dilarang dalam konteks apa tuh? Bener, gue Dalam konteks pengen negara tahu. dilarang lu. Oke, 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 oke. Soalnya ini loh ya, kalau kita lihat kan belakangan, kayak misalkan UU ITE tuh, kayak gitu kan. Kemarin kan kalau nggak salah, dari MK itu ngupdate, kalau misalkan eh, kita dalam tanda kutip ngekritisi abis itu mocking institusi-institusi kenegaraan nggak apa-apa. Kayak gitu kan? Ini enggak. Udah nggak apa-apa dibanding yang sebelumnya. Nah, by pidana berarti itu kita aman dong. Ya enggak? Tapi kita bisa aja tetap kena dalam konteks perdatanya gitu berarti. Atau gimana? Kalau konteks perdatanya ada masalahnya. Oh, anjir. Enggak, masalah gini, kalau di perdataannya ya, bahasanya ya, itu kita bisa gugat lah. Sebenarnya nih, Oh, di perdata juga ada. Misalnya lu menghina orang, maksudnya mencemarkan nama nama baik dia gitu. baik Itu gitu ada ya. mekanisme juga di perdata. Nama baik Oke. itu ada juga di mekanisme di perdata gitu. Hmm. Ya, kalau di pidananya kan sekarang yang lu bilang lah, Iya, iya. untuk instansi itu korporasi gitu. Nah, iya itu. Nggak ada masalah gitu. Tapi maksud gini, gue juga cukup apa namanya mengikuti lah. Kenapa gitu? Kalau dari maksud filosofinya itu, kenapa kalau instansi dan korporasi itu nggak ada masalah gitu? Hmm. Karena menurut gue ya, Iya. ini kan yang punya sebenarnya, yang punya hati, yang punya apa namanya? Kenapa orang bisa dihina itu namanya? Karena ini kan manusia yang dalam arti yang punya hati. Oh, Nah, itu mungkin personal ya. bisa, tapi kalau korporasi ini kan ya personal. Nah, kalau korporasi perusahaan ini kan nggak ada jiwanya, nggak ada gitu. Oh, iya benar Jadi sih lo. untuk apa lu Menggugat ejak dan gitu apa ya. urusannya gitu, nggak? Iya sih masuk Seperti akal. kemarin, Iya masuk akal tuh. ini nggak maksud gue gini, yang terhina itu kan orang manusia gitu. Iya, Kalau kayak iya. instansi dan korporasi kan nggak terhina, dia nggak ada jiwanya gitu. Iya Jadi nggak masuk mungkin akal. dia merasa terhina. Bener, bener. Itu kalau yang filosof apa namanya dasariah banget lah. Kenapa pada akhirnya korporasi dan instansi itu yang nggak bakal merasa terhina mereka gitu. Berarti di sini bias juga ya terhadap apa pencemaran nama baik yang konteksnya ngarah ke institusi, habis itu korporasi, bahkan negara itu sendiri gitu kan. Kalau yang bilang tadi, ya mereka nggak punya perasaan dan sebagainya. Berarti kan orang-orang yang eh, ngebentuk asumsi atau punya asumsi habis itu perasaan terhadap institusi itu yang ngerasa kena itu gitu kan. Ini juga sih kayak Iya misalkan, orangnya itu. iya. Ya, tapi balik lagi karena apa di situ ada celah yang banyak juga misalkan di perdata lu bilang tadi ada gitu kan ya mereka mungkin orang-orang yang merasa terhina ini misalkan tempat usahanya dikatain habis itu organisasinya diledek di medsos habis itu ormasnya misalkan diceng-cengin juga di medsos ya mereka bisa 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 ngajukan gugatan itu dalam konteks padahal aslinya main kehina dirinya sendiri gitu kan ya. Ya kan bukan bukan tuh institusi kayak gitu Iyalah. kan. Iya enggak? Iya benar. Instansi ini. Iya sih. Itu makanya yang jadi ribet ya Wi ya. Ternyata lu biasanya nih kalau nanganin satu perkara itu butuh berapa lama Wi? Dari mulai pre-nya ibarat kata mungkin risetnya atau kayak gimana, habis itu sampai perkara itu kelar. Itu berapa lama? Ini kalau penanganan perkara itu sebenarnya Hah?
tentatif lah, dalam artian tentatif, dalam artian tergantung lu apa namanya, menghandle-nya, menangani kasusnya itu dari mana gitu. Tapi kalau misalnya lu bilang dari pre sampai akhir, Hah? itu bisa bertahun-tahun. Karena gini, dalam artian gini, pre misalnya dalam artian gini, lu megang misalnya pidana nih, Hah? pidana lu pegang, pre-nya lu bilang misalnya, dia udah dilaporin nih, dilaporin. Nah, lu pendampingannya sampai mana nih? Karena di pidana itu pendampingan tuh dari mulai penyidikan ya kan, penyidikan lu dipanggil Hmm. dia sebagai saksi gitu. Setelah itu misalnya dia ditetapkan sebagai PSK, Hmm. habis itu masuk ke penuntutan, Ah. terus masuk ke wilayah persidangan. Ah. Itu baru tahap satu tuh Ah. di pengadilan negeri. Di itu ada pemeriksaan lagi banding, Hmm. habis itu ada kasasi, habis itu kalau misalnya lu ini tetap ada PK, nah itulah tahapan-tahapannya. Makanya gue bilang kalau misalnya penanganan perkara gitu bisa aja sampai bertahun-tahun tuh pidana gitu. Perdata juga sama ya kan, ada di penanganan kasus misalnya dari mulai somasi misalnya, Ah. boson prestasi lu ngajuin somasi, akhirnya nggak dipenuhi juga somasi lu ngajuin gugatan, Hmm. beracara di bersidang di pengadilan tingkat pertama, di situ ada banding lagi, pengadilan tinggi, juga ada kasasi, ada peninjauan kembali, Ah. gitu. Ya ada juga ada yang sampai 3 4 tahun gitu. Perdata ya, Hmm. perdata itu biasanya lebih lama dia. Lama banget ya, 3 sampai 4 tahun. Itu 3 sampai 4 tahun apa karena emang proses hukumnya yang lama atau emang case-nya yang berbelit-belit tuh. Nah, soal kan di Indonesia lu tahu sendiri, administratifnya kan ribet, ya enggak? Atau emang karena ini kasus Hmm. yang berbelit-belit gitu. Misalkan apa sengketa rumah gitu-gitu. Katakan aja kayak gimana? Kalau satu itu satu indikator bisa juga di kasus Ah. berbelit-belit Hmm. sehingga buktinya ya gitu, beban pembuktiannya banyak, Ya. jadi butuh waktu yang cukup banyak lah, Hmm. karena nggak dibatasi misalnya misalnya di dalam pembuktian misalnya lu misalnya perdata nih gua akan mengajukan 120 dokumen bukti surat ya kan. Iya. Ya udah lu siapin aja itu kan, Tim lu ada berapa banyak, Wi? Biasanya kalau saksi lu handle satu kasus saksi hukum gitu. 3 lah. 3 itu terdiri dari apa aja? 3 itu biasanya satu PIC-nya yang bertanggung jawab, Oke, PIC. yang kedua ya ko-nya lah yang ngedampingin dia, Oke, ko program ngebantu, manajernya gitu lah ya, terus. ya, yang ngebantu lah. Heeh. Udah gitu aja. Proses R&D-nya, research and development kasusnya itu ya udah lu sendiri juga yang jalanin dari tim 3 orang itu, gitu. Iya, Atau ada bagian R&D-nya sendiri gitu di luar yang operasional nih kasus yang udah berkas diterima misalkan sama tim lu, habis itu lu lempar ke tim riset lu kayak gitu nggak sih? enggak, Gak, lu 3 sendiri. itu aja. Anjir, berarti Jadi, urusan lu di R&D-nya juga gitu kan, di operasionalnya juga, abis iya, itu pendampingannya juga ya. Anjir, ya besar. itu maksud gue gini, tergantung apanya. Ada juga yang law firm memang punya ranah tim riset sendiri gitu. Jadi Hmm. tim yang handling perkaranya Hah? cuman mendapatkan terima bahan jadi lah Ya. dari yang tim riset itu, ada juga kayak gitu. Hmm. Maksudnya tim riset sendiri nih, tinggal apa yang dari tim riset tinggal diperdalam lagi aja gitu kan, tinggal nggak perlu mendalam banget, Heeh. dia cuma tinggal ya dapat bahan jadinya lah, dalam jadi ya tinggal apa aja yang perlu ditambah-tambahin ya kayak gitulah, ada juga loh kayak gitu. Oke. Tapi kalau di kantor gua ya misalnya 3 orang tadi yang naik kasus, Heeh. ya udah dari mulai riset sampai penanganan perkaranya bersamaan gitu. Kasus teribet yang pernah lu tanganin apa coba?
yang kasus terribet yang pernah lu di apapun gitu lah ya, yang udah lu jalanin selama ini, atau dua deh, terribet sama bukan gampang juga, tersingkat sampai putusan perkara di akhirnya. Kalau bahasa gue gini ya, sebenarnya gue muncul deh kasih statement gini maksudnya. Perkara itu gue nggak mau ini ya, semua perkara itu sama lah, punya beban yang sama gitu. Dalam artian nggak, kan biasanya gini, itu perkara perkara remeh kecil ya. Kalau gue nggak membedakan itulah, sama Contohnya apa aja nih? gitu. Semua Contohnya perkara apa sama. yang lu? Nggak, maksudnya semua, Hah? gue mau bilang dulu gini, semua perkara sama, Oke, bebannya sama gitu. oke. Nggak ada, nggak ada perkara remeh, nggak ada Eh, perkara besar, nggak ada. eh. Penanganannya pun ya sama aja gitu. Tapi mungkin dalam artian perkara yang misalnya menyita waktu ya. Eh. Kalau yang biasanya perkara-perkara korupsi lah. Iya. Oke. Karena berkasnya itu banyak banget gitu. Yang berkasnya benar banyak. Gitu. Ya validasi lu perlu banyak ya. Iya kan? Nih kalau lu lihat mungkin, kalau bisa lu lihat nggak selentingan pas lagi sidang kasus korupsi, berkas itu bisa bertumpuk-tumpuk. Iya sih. Karena nggak tahu gitu ya gua. Kalau di Indonesia kan kayaknya mereka tuh ibarat kata koruptor gitu, pelaku korupsi ini kan punya 1.001 cara untuk ngelakuin itu gitu kan, ngelakuin ya proses korupsi itu tadi gitu kan. Kebanyakan dari mereka coba untuk nggak segala tindakan korupsinya kalau bisa nggak ke tracking gitu kan, ya enggak, entah itu lewat pemberkasan ataupun lewat sistem softwarenya mereka gitu lah. Nah terus kayak yang lu bilang tadi sih, mungkin itu yang jadi lama ya. Oke, kayaknya ntar anak gue bakalan suruh kuliah hukum deh kayak lu. Nah kan, Sosiologi lah, jangan sih sosiologi. mengamati masyarakat. Sosiologi lu bingung kalau udah lulus mau kerja mau ngapain, lu harus ngulik sendiri anjir. Tapi gue nggak tahu ya, lu maksud gue gini. Ini kan kalau sosiologi itu Hmm. kebanyakan profesinya apa sih gitu? Ya mungkin gue taunya sosiolog lah, Iya, iya, iya. ahli-ahli gitu kan. Nah, aslinya nih, Wi, kalau ngomongin by major kayak gitu, ketika masuk ke area profesional itu nggak ada batasannya, terutama di sosiologi ya. Tergantung akhirnya lu dari misalkan ketika zaman kuliah lu, abis itu sama entusias yang lu dalemin kemana kayak gitu. Macem-macem nih. Bahkan sosiolog-sosiolog, orang yang lulus di sosiologi ya, gue nggak nyebutnya sosiolog. Orang yang lulus di sosiologi, entah itu Indonesia atau luar, misalkan di Indonesia, banyak banget yang akhirnya jadi basic, bukan banyak banget jurnalis, abis itu produser, abis itu musisi, abis itu podcaster kalau misalkan orang mau bilang itu jadi musisi, musisi lagi profesi, terus jadi kebanyakan tuh justru di area industri yang nggak related, secara related obvious gitu ya, sama sama jurusannya itu, misalkan mereka di korporat gitu, megang human capitalnya kayak gitu, habis itu megang risk management dan sebagainya. Jadi ini jurusan yang aslinya lu bisa masuk kemana aja, habis itu di area industrinya ya, dan tergantung dengan apa yang lu sukain dan apa yang lu gelutin selama lu menjalani perkuliahan itu kayak gitu. Jadi bisa kemana aja cuy. Kalau maksudnya gitu, asosiasinya asosiasinya ada nggak sih? Ada ada banget. Mana gitu kan, asosiasi yang bahasanya gimana ya? Yang profesionalnya lah, kayak misalnya kalau di hukum ini kan ada advokat, misalnya ada Iya iya betul. kurator, Oh ada iya betul. notaris, maksudnya jadi penjurusan profesional lah. Hmm. Nah, kalau yang di Nah sosiologi, kalau di sosiologi kan, kalau yang di sosiologi, asosiasi anjir. Asosiasinya ini ngarahnya cuma ke satu profesi aja, Wi. Kebanyakan sosiolog, udah kayak gitu. itu paling yang profesionalnya lah ya. Padahal kalau menurut gue balik lagi,
area akademis ini di Indonesia itu kan kayaknya masih agak agak kurang dapat respect sama reward yang pas gitu lah ya dari sistem kayak gitu kan. Nah, karena masuk ke asosiasi profesinya kebanyakan di sosiolognya aja itu kayak gitu kan, yang mana balik lagi nih kalau misalkan di kampus oke ngajar dan sebagainya, tapi based on eh, jalur gitu misalkan, dan based on track yang bisa diikutin orang-orang yang terutama ilmu sosial sih kata gue ya itu bisa masuk ke mana aja kayak gitu, termasuk kata gue lu. Tapi kalau hukum udah lebih rigid justru nih kan, Iya, iya. tapi emang asosiasinya. Udah ada maksudnya udah ada kalau dihukum ya tadi lah udah ada hmm, beberapa profesi yang hmm, emang kudu sarjana, harus sarjana hukum gitu. iya Nggak betul. ada, kan biasa ada juga misalnya nih kayak profesi Ah, gue taruh misalnya ah, kalau sekarang misalnya kerjaan di digital marketing lah, itu kan hmm, semua jurusan iya betul. ya bisa aja Hmm, sepanjang lu punya kemampuan dan iya betul. skill dan Nah skill di bidang itu. di hukum kita nggak bisa Yang tiba-tiba gitu kan. nggak ada. Nah kalau di hukum itu nggak bisa tiba-tiba lu Iya. Hmm, sarjana AP kan iya betul. tiba-tiba jadi profesi pari sih bisa. Hmm, Ya basicnya minimal sarjana hukum. iya iya iya. Iya sih. Nah, enaknya kata gue ketika kita masuk, balik lagi plus minus gitu ya, ada strength ada weaknessnya gitu kan, masuk ke jurusan yang udah ada ibarat kata karir path-nya gitu. Di hukum ini udah lu clear bakal ke arah mana kayak gitu kan. Terus kalau yang ilmu sosial yang lain kayak sosiologi, antropologi, HI, ilmu politik gitu-gitu, ya udah mereka bakal bebas aja, versatile aja kemana aja tuh bisa, asal sesuai dengan apa yang mereka geluti sih kayak gitu. Karena nah balik lagi nih, lu dari tadi soalnya ngomongin eh, kaitannya antara teknologi gitu kan, habis itu ke hukum itu sendiri gitu kan. Pemanfaatan teknologi di dalam dunia hukum itu sejauh mana di luar media sosial kan? Kayak gitu maksud gue. Adakah toolsnya, adakah perangkatnya, sistemnya yang ngebantu praktisi-praktisi hukum ini, misalkan buat ngelarin masalah, misalkan buat R&D-nya pakai tools apa, terus misalkan buat interviewnya ataupun buat ngegali masalahnya pakai tools apa, itu kayak gimana sih? Ada nggak sih? Gue penasaran juga soalnya. Kalau itu masih belum ada sih ya, kalau untuk yang lu sebutin tadi. Hmm, Paling, paling tergantung kantor hukumnya masing-masing kalau itu ya. ya ya Misalnya nih, ada yang untuk konsultasi misalnya, ya ya dimasukin di, misalnya dia punya program sendiri lah, ada ya konsultasi, ya masuk ke program dia ya kan, ya nanti dibaca case nya, posisinya di mana, ya nanti dijawab gitu misalnya. ya Ini yang sepanjang gue tahu ya, biasanya gitu. ya Ada orang konsultasi tadi, dia hmm punya program sendiri, ya hmm kan, masuk ke programnya, oh nanti dimasukin sebagai database gitu. ya Sehingga orang itu tahu gitu misalnya. Misalnya melalui website misalnya, hmm ini berapa orang yang udah melakukan konsultasi ke kantor hukum gua. oke berarti ada Karena sepanjang tahun, misalnya, hmm 1 tahun ini misalnya, 1.000 orang udah melakukan konsultasi di kantor hukum gua dengan dengan database yang dia punya ya tadi, hmm penggunaan teknologi itu. hmm Kalau misalnya terkait dengan yang lain-lain ya paling masih bersifat manual aja atau analog. iya Misalnya ketemu klien ya biasanya hmm ya kan, hmm paling pembantuan di teknologinya sekarang ada jadi ya 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 misalnya calon kliennya jauh, paling sebatas itu aja misalnya. Kalau misalnya misalnya ya AI itu ah mungkin sekarang yang salah satu yang pionirnya yang udah menggodok itu ya lagi-lagi baik lagi ke hukum online oke untuk AI-nya. iya iya AI ya, misalnya lu menanyakan sesuatu langsung muncul misalnya. Itu udah dilakukan sama semuanya. oh chatbot gitu, macam chatbot berarti lu tanya Iya, apa chatbot.
Akhirnya muncul kenapa bisa jawabannya. keluar. Berarti kalau gitu arah improvementnya masih bisa banyak banget ya di sini ya, iya kan? Masih banyak banget sebenarnya, masih banyak banget. Ya enggak. Kayak misalkan kalau kita ngomongin soal belanja gitu kan, terus kita ngomongin soal ya aktivitas kayak belanja, perdagangan dan sebagainya ini kan udah di expose gede-gedean kan sama e-commerce ya enggak, dari segala sisi toolsnya. Ya lu sebut aja kayak Shopee, Tokopedia dan sebagainya kan ini apa, satu unit yang benar-benar bisa nge-expose area, padahal simple things perbelanjaan aja ya kan, dia bisa expose sejauh itu gitu kan, mulai dari logistiknya, cara pesannya, habis itu user flow-nya dan sebagainya. Nah berarti kayak dihukum area improvement, terutama yang di hybrid sama teknologinya bisa banyak banget tadi tuh ya, karena kayak yang lu bilang provider atau vendornya masih dikit gitu kan. Iya, Hukum online tadi yang belum belum banyak juga. nyediain chatbot. Misalnya ngomong lain atau misalnya uh, beberapa apa namanya, ada yang buat aplikasi misalnya ya paling kan sebatas satu misalnya kayak uh, gua atau gua nggak lupa nih, kayak hukumku uh, terus apa lagi ya? uh, yang legalku apa ya, gua nggak lupa. Itu kan paling cuma satu untuk konsultasi misalnya di program itu ya, itu program konsultasi ya kan. Kedua paling penyediaan profil dokumen-dokumen. archivingnya Paling ya, archivingnya tuh ya tadi ya, dokumen-dokumen gitu ya. ya dokumen. Iya, ujung ke ujungnya end to endnya berarti umbrella sistemnya ini aslinya bisa Masih bisa banyak diimprove ya. Oke. Oh, Wi, coba Wi, bikin Wi. Oh, itu laku keras gue yakin lu kalau bikin itu. Ya kan, firma firma hukum di Indonesia tuh sebanyak apa sih, Wi? ya. Gue nggak tahu datanya sih sebenarnya Nah, berapa sih mau hukum di Indonesia. Tapi yang nah, jelas misalnya, yang jelas satu tahun itu bisa ada ratusan advokat baru. ratusan advokat baru. Oh, gokil. Dan satu firma, Advokat baru. jumlah firma hukum lu ya tadi lu Mungkin bilang mungkin ribuan, ribuan lah ribuan, pusat. Oh, itu ribuan advokat baru. dimainin. Wilayah wilayah yang benar-benar maksud gue tarung bebasnya benar-benar luar biasa gitu. Hmm. Oke, oh, ini menarik nih. Untuk di profesi advokat ya, Iya. misalnya yang diskusi yang lain misalnya notaris gitu kan. Kalau notaris kan selain dia harus S1 hukum, dia harus S2 penotariatan, magister Hmm, penotariatan. petnya jelas ya. Nah, kalau di notaris itu satu tahun berapa sih yang misalnya diangkat sama Kemenkum ya kan, Kementerian Hukum itu berapa? Hmm. Udah ada kota-kota, udah ada kotanya gitu untuk notaris. Kalau di advokat ini kan nggak ada batasan. Enggak, gue tuh tadi ngebayangin, lu bilang kan firma hukum jumlahnya banyak gitu di Indonesia. Nah, tapi sekarang pemain gedenya dalam konteks monitoring sistem dan sebagainya itu kan nggak ada, semua dilakukan secara manual kan, iya nggak? Katakanlah gitu kan. Apanya? Iya, maksudnya tadi monitoring sistem, habis itu semua prosesnya dilakukan secara manual ya kan. Lu risetnya, habis itu lu ketemu klien atau meetingnya, habis itu lu di ujung putusan perkara dan sebagainya, itu sistematisasinya tuh masih belum ada gitu kan. Nah, gue ngebayanginnya adalah next gitu kan, di entah 1 atau 2 tahun ke depan atau 3 tahun mungkin, kalau misalkan ada pemain yang di situ tuh, wah itu untungnya gede banget tuh, soalnya di Indonesia belum ada cuy. Lu bikin lu ya, coba lu cari anak tech gitu, di develop Rencana ada nih, lah, rencana. kayak gitu lu develop, buset tuh selain bermanfaat profitable cuy, kayaknya lebih gede mungkin. Anjir, tapi ketawa lu udah ketawa pengacara sih sejujurnya ya.
Anjir. Dan lu di mana sih sekarang sih Dan? Gue tinggal di Sunter sekarang. Bukan kan? Tinggal di Lu Sunter. Sunter, Iya, utara. Sunter. Gue waktu itu kan pindah kantor ke daerah Sunter. Di sini di logistik gitu. Bidang apa Nah, tuh? Bidang apa? apa? Bidang apa? Bidang logistik, logistik, Logistik. logistik ya sama pengiriman barang Shopee Express. Ekspedisi, ekspedisi. Iya, kayak gitu. Nah, office-nya sebelumnya di Sunter. Habis itu pindah lagi ke Kuningan. Nah, karena gue mager pindahan, weh, ya udah gue sini aja udah di Sunter. Lumayan jauh lah, Sunter Kuningan. Apaan? Lumayan jauh lah, Sunter ke Kuningan. Ya karena sebelumnya dulu kantornya di Sunter gitu. Habis itu pindah lagi. Nah, gue mager pindahannya. Gitu. Kalau Kuningan lebih ke Ciputat lah. Iya, makanya. Tapi gue mager lagi pindahannya, cuy. Candi gitu-gitu gimana, weh? Hah? Candi terus siapa lagi? Eh siapa? Lupa lagi gue yang itu yang mukanya ini banget, becek banget siapa? Pol, Ipo, anjir. pol, pol. Mukanya becek anjir. Lu Gue nggak tahu kalau Pol. Kalau Bung Cendi ya masih kabar-kabar. Bung Chen masih tektokan lu ya. Masih kabar-kabar Bung Cendi. Bung Cendi. Kalau gue mah sama Fajar jelas masih tektokan. Sahabat Fajar ya. Sahabat Fajar abang. Masih tektokan sama dia. Gue main mulu kosan dia juga. Dia di mana? Dia kan masih di Dompet Duafa kan? Dia masih dompet Duafa. DMC. Dia DMC-nya manajemen apa? Ya manajemen senternya gitu, disasternya gitu bagian kebencanaannya. Pokoknya kalau ada Gunung Merapi, nah dia tuh. Ngembangin usaha mana? Lupa gue namanya transkrip ya apa sih? Apa? Oh, transkrip. Iya tuh kayaknya dia bikin proyekan baru transkrip notulensi gitu. Notulensi, sorry notulensi. Kayaknya dia bikin proyekan itu sama ceweknya deh. Kayaknya. Mantap. Salam yang bilang salam. Gitu maksud tiba-tiba salam gitu. Emang lu gak follow dia? Salam mana salam? Lu kan gue nggak tahu, gue nggak follow, nggak salam. Salam gue juga nggak follow-followan kalau salam. Bilang dari peredaran salam. Peredaran. Bisa Bang Kayu. Yang penting Arsenal lu cuma semifinal ya. Gue ingetin itu. Gue dari 2016 ya kan diceng-ceng terus gue Arsenal ya kan kagak juara-juara. Lu mau ganti? Ujung-ujungnya Adis juga yang juara Inter. Mampu 2 kali kena lu sama dia. Iya kan? Enggak deng. Sekali doang waktu Liga Champions waktu itu kita belum bareng ya kan? Belum, iya. Toif ya. Bung Aldo, Arsenal Jati. Oh iya Aldo anjir. Lo harus undang ya, dia pundit sejati kayaknya dia. Dia di PPIM ya? Dia kayaknya. Wih, dia di PPIM ya, wih? Hah? Dia di PPIM ya? Gue nggak tahu. Dia di mana pastinya. Gue pernah lihat di LinkedIn. Apa statusnya apa? Ya maksudnya ngebahas analisa sepak bola lah. Oh, menjadi pandit. Menjadi Pundit galak. Ente kan bola lu. Ente kan juga pundit hukum hitungannya. Lu kan kalau buat lihat lu kan pembahasan lu topik lu banyak ini. Asli. Bola lu bahas. Asli. Kuliner lu bahas. Asli. Bener. Bola, kuliner. Pop culture lah lu bahas semua aja.
cocok banget sama Gen Z lu cocok banget. Tiba-tiba Gen Z anjir. Enggak wi, Lu gue kalau istilah kata abang-abangan, lu orang yang bisa masuk ke Gen Z banget soalnya. Lu pasti paham banget soalnya. Lu semua lu pelajarin soalnya itu. itu Media sosial lu pelajarin ya kan. poinnya itu, gue aslinya bukan ngebahas karena gue tahu, karena gue pengen belajar, udah itu aja, pengen tahu. Kalau gue sesimpel itu, bukan karena gue tahu, gue bukan karena gue tahu banyak, karena pengen belajar. Kemarin tuh yang episode sebelumnya gue sama ini apa chef dari Papua namanya Kakak Cato. Wah, itu keren juga obrolannya tuh bagi gue ya. Seenggaknya tuh menarik banget. Nah sekarang nih masuk ke area perhukuman nih, anjay. Lumayan lah Win, ntar lu naik lah 10 follower lu dari sini. Ya, tapi menurut gue ya, lu kan kayak gini menurut gue lu lagi berusaha mendalami Hah? atau melatih lu untuk menjadi moderator atau pembawa acara gitu kan. Gimana lu mengorek-ngorek orang ini, cara menanyakan sesuatu. Mungkin setahun 2 tahun lagi lu jadi podcaster sendiri ya. Gue asli itu udah podcasting, udah nge-podcast dari 2018 wi, sama abang gue, sama MH. Apa podcastnya? Di SoundCloud, tapi namanya Congor Formaci. Waktu itu pernah gue share di IG. Udah lama banget, tapi itu 2018. 2018, lu bikin di mana? Di kamar ini? Iya, gue bikin di itu kan, di kamar bawah. Kamar bawah Formaci sama abang gue. Berdua sama dia. Itu podcast lagi naik-naiknya tuh. Baru awal naik, bukan naik-naiknya, lagi baru awal naik. Spotify masih ya B aja. Masih eranya Juk sama SoundCloud waktu itu. Nah, gue sama bang gue bikin. Waktu itu kan gue ngajakin lu pada, lu Ajis. Lupa kayaknya lu. Tapi gue inget lu masukinnya di yang tadi lu itu yang di SoundCloud kayaknya. Iya di SoundCloud, di SoundCloud masih. Nah kan dulu tahun-tahun segitu masih apa? Jokes lah, Jokes, bener. Ya cuma masukin aja. Kayak sekarang kan podcastnya di YouTube. Iya belum YouTube, benar-benar. Udah, tapi maksudnya belum semasif kayak sekarang, kayak gitu. Belum banyak lah. Anjir, lu bilang apa gue tadi moderator ya? Emang gue webinar, anjir. Lu bagus kan. Gue suka ngobrol aja mah. Bikin studio lo. Ntar, gue udah kebayang itu soalnya. Podcast gue kan namanya Coming Tartis nih, we. Ya kan? Nah, nanti lini outputnya itu bakal banyak. Ini jadi kayak works and creative agency gitu lah. Jadi turunannya bisa banyak, ada podcast. Kemarin gue bikin Zain, abis itu next bisa jadi bakal tulisan, abis itu film, bisa jadi short movie dan sebagainya. Jadi turunannya nanti bakal banyak. Tapi sementara emang gue masih sendiri. Biar ngegedeinnya dulu, biar orang lihat ke gue dulu minimal kayak gitu. Akhirnya orang ada yang mau collaborate bareng dan sebagainya gitu. Tapi maksud gue gini ya, dari sesuatu yang ini gue ngeliat dari kacamata awam. Gue kan bukan anak, gue bukan orang yang bergelut di bidang kayak misalnya brand, dalam artian brand, penamaan atau digital agency, gue nggak begitu. Karena kan gini, masyarakat itu kan bakal paham sesuatu itu ketika diksi atau katanya itu ya dekat sama mereka gitu. Betul. Nah, gue nggak tahu nih. Gue masuk begini, dari nama-nama lu kan kayak nama yang lu buat misalnya Coming Artis, atau yang lu buat lah Zain itulah. Nah, arah lu sebenarnya masyarakat skupa apa namanya yang lu pengen itu yang kemana gitu, segmen orangnya siapa, audiensnya ya, iya enggak? Audiens. Iya benar. Audiensnya. Gue karena kalau lu ngomong ke masyarakat luas kan nggak mungkin deh, karena dari nama lu kayaknya nggak bentuk
Betul. masyarakat luas tahu kan. Betul banget tuh. Itu juga yang gue terima dari temen gue juga di episode kedua tuh yang ngobrol sama teman lama ngomongin soal lu pengennya kemana aslinya kayak gitu kan buat ngedevelop nih dalam tanda kutip nih brand gitu nih brand coming tertis kayak gitu kan karena ya emang nggak bukan bukan bahasa yang awam kayak gitu bukan bahasa yang orang tiba-tiba langsung ngerti kayak gitu. Nah, gue arahnya adalah ke depannya nanti ini ini produk gitu. Gue nyebutnya ini langsung produk sih. Ini lini produk adalah pasti jelas kayak lu bilang segmennya bakal membesar kayak gitu. Nah, tapi gue coba perlahan dulu nih. Kayak gitu gue coba perlahan dengan ngomongin hal yang gue sukain dulu gitu. Kalau gue ngomongin hal yang gak gue sukain kayak gitu, hal yang gak gue into, terkesannya jadi gue berusaha sok ngerti gitu. Nah gue yang dari yang gue deket aja dulu gitu kan. Nih coming tertis. Karena gue mau umur 30 tahun ya udah gue namain aja coming tertis. Kayak gitu. Nah isi obrolannya ya kayak gini ngobrol sama temen lama. Abis itu ngobrol gue sendiri. Dealing with the life gitu loh anjay. Tapi emang agak-agak untuk awal gue sadar juga nih audiensnya pasti masih kecil segitu aja gitu. Tapi gue yakin ntar ke depan gue coba buat ngeluasin segmen juga biar orang-orang lain gitu orang yang awam tadi lo bilang tuh bisa bisa masuk ke sini juga kayak gitu. Tapi gue mulai dari hal yang gue suka dulu intinya. Nah yang gue suka ini kayaknya emang masih belum banyak yang suka juga di sini gitu. Apa tuh yang lu suka? Ini misalkan Zain kan oke di dulu kampus mah biasa gitu kan. Terus terutama dari sisi kontennya ya obrolannya podcast mah semua orang udah tahu. Tapi isi obrolannya ya kan tiba-tiba gue ngomongin sotoy soal algoritma Spotify, TikTok dan sebagainya gue ngomongin itu kan kayaknya nggak awam di sini gitu kan. Terus tiba-tiba gue ngomongin soal jungle food gitu kemarin. Nah itu kan hal yang awam aslinya tapi Gaun juga kan. nggak awam juga sih ya. Tapi ntar lah gue bakal coba broaden aja ya gue perluas segmen gue lah bener kata lu gitu. Apa dong masukan Maksudku gini, sesuatu yang kayak sekarang nih maksudku Ah. zaman digital ini media sosial itu butuh bahasa niche lah nih iya nih segmen ya. yang lu nah, Hmm. segmen utama yang lu pengen garap tuh di mananya. Benar. Mungkin dari mulai latar belakang lu sosiologi ya kan pembahasannya mungkin segala sesuatu yang ada di Indonesia ini atau di dunia ini Nah, ya lu bahas melalui persepsi sosiologi ya kan. Mungkin bisa benar. biasanya gini podcast yang dia bakal naik gitu. Dia punya niche masing gitu. Atau kalau Betul. kita sekarang nih ya anak-anak kayak kita ini tertarik pasti nonton Green Boys ya kan. Iya betul. Dia kan Green Boys kan dia taruh lah dia nggak rigid lah dalam artian Iya tongkrongan aja. konsep segala macam. Maksudnya ada konsep tapi nggak baku gitu mas dalam artian Iya. itu ngomongin bahasa tongkrongan aja. Iya betul. Ya itu juga nggak nyangka juga kan mbak ngomongin bahasa tongkrongan dia nggak ada Ah. duduk ngobrol apa gitu nggak ada pointers yang lo mesti bahas